way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus.
Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Mari kita akan bersyukur bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, yang terus mengasihi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami, hati yang melimpah dengan syukur untuk kami persembahkan kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga siapkan kami untuk memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu. Sehingga setiap kami pulang dengan membawa sukacita yang melimpah, yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mengagungkan Engkau. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Mari kita akan datang dengan ucapan syukur kita. Karena hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya Tuhan yang layak untuk diagungkan. Yes. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, ya Raja segala raja, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan sebab Engkau yang layak. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami naikkan sembah kami bagi Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Bapa Engkau layak kami puja, Bapa Engkau layak kami tinggikan. Ya Tuhan, sembah kami hanya bagi-Mu, sembah kami hanya untuk-Mu, Raja yang hidup. Haleluya. Mari saudaraku sembah Dia, sembah Dia, karena hanya Allah yang layak diagungkan, hanya Allah yang layak terima segala pujian dan sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang batakaya, sekarang laba-laba-laba-laba-laba-laba-ya. Sekarang laba-laba-laba-laba-laba-ya, laba-laba-ya. Sekarang laba-laba-laba-laba-laba-ya, laba-laba. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekarang laba-laba-laba-ya, sekarang laba-laba-laba-ya. Terus dalam hadirat Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Sekarang laba-laba-laba-ya, laba-ya, laba-laba-laba-ya. Sekarang laba-laba-laba-ya, laba-ya, laba-takaya, sikiri galala. Sikiri laba-laba, sikiri galala, takaya, sikiri. Yesiri laba-laba-laba-laba-ya. Sekarang laba-laba-laba-laba-laba, takaya. Sekarang laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Sekarang laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau Allah yang kudus.
Puji Tuhan. Saudara siap bangkit untuk menjadi penuai-penuai di gereja ini. Sorakan haleluya. Mari kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Karena kita akan menjadi penuai-penuai yang hebat di hadapan Tuhan. Yes. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekarang, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk mengenali firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kebenarannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran sampai setiap lutut, semua lidah mengaku siapa saudara. Yes, Raja segala raja, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan sekarang, bukan besok. Yeah. Mari maju umat pemenang. Hey. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Yeah. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yes, Dialah, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Yes, mari kita siap. Jesus for everyone. Be ready, be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready, be ready, the coming of the Lord. Be ready, be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready, prepare the coming of. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan
for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Katakan, haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Allah kita. Bukan bangkit, nyatakan, yes, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Katakan setiap lutut akan bertelur. Yes. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, Nyatakan kebesarannya. sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yes. Dialah Raja, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Kasih Tuhan, I love you Lord Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Love you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua perkara ajaib di dalam setiap kami pribadi. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Itu yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Inilah pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam Engkau Tuhan kami mempunyai kemenangan. Bangkit, bangkit dan bangkit Tuhan. Bangkitkan setiap kami Bapa, segala yang sia-sia kami kebaskan, kami bangkit melayani Tuhan, menyala-nyala untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami akan berdoa, kami memberkati para pemimpin rohani kami dan para pembina rohani kami. Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Andreas Budi Utomo, Pendeta Abednego Rasdi, Pendeta Kartomius Sarjono, juga Pendeta Dr. Insinyur Niko, juga Pendeta Ibu Mulyanti Suwarna. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka. Kau ada bagi setiap mereka. Kau memberi kekuatan, hikmat-Mu Tuhan, anugerah-Mu baru setiap pagi. Apapun juga Tuhan yang menjadi kendala, apapun juga menjadi pergumulan, Engkau menyelesaikannya tepat pada waktunya. Beri hati yang lebih lagi mengasihi-Mu, beri hati yang lebih takut kepadamu Tuhan. Ambil alih setiap mereka, lekatkan mereka lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan, semuanya mereka lakukan hanya untuk menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Mereka juga membawa setiap kami untuk lebih lagi Tuhan berkarakter seperti Engkau. Membawa setiap kami menjadi alat-Mu, membawa setiap kami menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat majelis dan pelayan Tuhan di tempat ini. Majelis jemaat 5 generasi-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini. Dibekali oleh hamba gembala kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Di setiap kegiatan sepekan yang ada, Engkau ada Tuhan. Kami akan menyenangkan hati-Mu melalui setiap kegiatan yang ada. Kami lebih lagi berantusias Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menjadi bagian dalam semuanya, menjadi lebih lagi menjadi murid-Mu Tuhan, dimuridkan lagi Bapak. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa, mengangkat tangan kami Tuhan untuk tempat ini. Kami mengimani tempat ini akan menjadi milik kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui Ibu Gembala kami. Engkau Tuhan berbicara melalui Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun. Terima kasih, kami mengangkat juga tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan kota kami Purbalingga. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, memimpin kota kami dan setiap jajarannya. Beri hati yang takut akan Engkau lebih lagi. Apapun menjadi program-program yang ada dalam pemerintahan itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, yang diberkati Tuhan lebih lagi. Dan kami berdoa untuk arus mudik, arus balik apapun di seluruh Indonesia, di darat, laut dan udara. Yes, Engkau yang pegang kendali. Perlindungan-Mu sempurna buat setiap mereka para pemudik dan arus balik ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hal yang sia-sia, roh kematian, roh kecelakaan, roh maut, roh bunuh diri kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan, siapkan setiap hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Apapun bentuknya, mungkin itu berupa teguran, mungkin itu berupa diingatkan. Mari kita akan siapkan menjadi tanah yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan
hidup. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tertunduk di bawah kaki-Mu untuk kami belajar mendengar isi hati Tuhan. Kami mau diperlengkapi, kami mau dituntun, kami mau diarahkan, supaya hidup kami ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sebentar ini, waktu ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semuanya boleh belajar untuk melakukan firman, sekecil apapun, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan jam pemberitaan firman Tuhan ini, kami berdoa, segala tipu muslihat iblis, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Sehingga hamba menyampaikan seperti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, waktu ini kami serahkan kepada Tuhan. Yang siap dengar dan lakukan firman, mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom, puji Tuhan. Lihat kanan kirinya dulu, bilang kita siap diberkati firman Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Jesus for Everyone. Yesus untuk semua orang. Sama-sama bilang, Yesus untuk semua orang. Iya, Yesus untuk semua orang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa dalam diri kita orang Kristen, perlu kita sadari bahwa sebetulnya dalam diri kita ini ada satu tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam diri kita anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen punya tugas dari Tuhan. Apa itu? Yaitu adalah menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan amanat agung. Apa itu amanat agung? Yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam diri kita ini ada satu perintah Tuhan, ada satu tugas yang harus kita kerjakan, ada satu tugas yang harus kita selesaikan, yaitu menyelesaikan amanat agung. Sehingga makanya Gembala Pembina kita Pak Niko katakan bahwa tahun 2033 adalah setiap orang ini akan mendapat kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Jadi nggak lama lagi bahwa semua orang akan melihat akan Tuhan yang kita sembah, akan melihat siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Dan Yesus Kristus itulah Tuhan kita yang akan datang dan sebentar lagi akan jemput kita. Nah, makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, itu kerinduan hati Tuhan untuk supaya semua orang diselamatkan. Sama-sama bilang diselamatkan. Diselamatkan. Siapapun itu, Tuhan mau semua orang berjumpa dengan Tuhan kita dan kita boleh melihat Allah yang kita sembah selama ini itu nyata. Dan kerinduan hati Tuhan, setiap orang diselamatkan bersama dengan Tuhan di surga dan tidak binasa selama-lamanya. Itu kerinduan hati Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa? Why? Jesus for everyone. Ya, kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya percaya ayat ini kita sudah sering hafal. Ya, kita baca sama-sama yuk. Oke, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pertama, kenapa Yesus itu bagi semua orang?
ya. Karena Yesus yang pertama, karena Yesus mengasihi semua orang. Sama-sama bilang yuk, karena Yesus mengasihi semua orang. Termasuk kamu loh, tunjuk kanan kirinya. Termasuk kamu, termasuk kita semuanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa, manusia yang Tuhan ciptakan awal mula di Taman Eden, melanggar perintah Tuhan, bahwa Tuhan bilang jangan makan buah ini, buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Tetapi mereka makan. Nah, sejak mereka makan inilah bahwa manusia itu terputus dari Allah yang kudus. Jadi manusia sudah melanggar hukum Tuhan, melanggar aturan Tuhan, maka manusia berdosa. Nah, dosa ini tidak bisa disatukan lagi dengan kekudusan, dengan Allah yang hidup. Dan manusia sejak itu, manusia tidak bisa menggapai Allah yang kudus itu. Sekalipun mau berbagai macam cara dilakukan, misal dengan berbuat baik, dengan amal yang banyak, dengan sedekah yang banyak, tidak akan pernah mampu untuk menggapai Allah yang hidup, Allah yang kudus itu. Tetapi dengar baik, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu hanya satu-satunya Allah yang berinisiatif untuk menjangkau manusia yang sudah berdosa itu untuk ditarik kembali, untuk diselamatkan, untuk dibuat manusia itu tidak di dalam kebinasaan yang kekal. Dan Tuhan Yesus mau mengasihi siapapun kita. Mau yang kaya atau miskin, mau yang kurus ataupun yang gemuk, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, anak kecil, anak muda atau orang lansia, orang desa ataupun orang kota, semuanya Tuhan mau kasihi. Tuhan mau jangkau manusia yang tidak bisa menjangkau Allah di dalam kekudusan itu. Tetapi Yesus berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dia menjelma menjadi manusia dan menebus kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa ada banyak orang yang saat ini diselamatkan Tuhan dan dengan berbagai macam cara. Betul? Di medsos kita bisa melihat orang bisa berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi. Orang bisa berjumpa dengan Tuhan lewat sakit. Tuhan bisa menjumpai orang itu saat dia ke dalam kesakitan. Tuhan bisa menjumpai di saat dia mengendarai mobil. Tuhan bisa menjumpai orang itu saat dia jalan. Tuhan bisa menjumpai orang itu saat dia sendirian. Dan anehnya, saya mau bersaksi begini. Saya pernah dengar kesaksian ini yang luar biasa. Suatu saat ada seseorang yang bapak tukang becak itu suka parkir, suka ngetem gitu ya di dekat gereja. Jadi biasanya dia kalau orang gereja itu misal dari pasar di Tamkot gitu ya, ngetem di situ dan biasanya bapak ini suka nganter ada jemaat yang mau bergereja di gereja A begitu. Suatu saat bapak tukang becak ini dapat orderan, dapat penumpang begitu ya. Nah ketika dapat penumpang, bapak itu seperti biasa mengantar sampai, mau ke gereja mana Pak? Ke gereja itu ya? Iya. Kemudian diantar tukang becak itu sampai di gereja itu. Nah suatu saat bapak ini langsung penumpangnya itu turun masuk ke gereja. Bapak karena belum bayar, buru-buru ya masuk ke gereja itu dengan cepat. Nah saat itu bapak itu nunggu sampai ibadah selesai. Ya sampai ibadah selesai. Kemudian sampai ibadah selesai, tukang becak ini nunggu satu-satu yang datang, yang pulang ke gereja gitu ya. Dia liatin satu-satu, mana sih orangnya tadi yang naik becak saya gitu kan. Sampai gereja itu kosong. Nah dia tetap gini tengok gitu ya di gereja. Tiba-tiba Pak Gembalanya keluar. Maaf Pak, Bapak nyari siapa ya gitu ya. Saya tadi nyari seseorang yang naik becak saya Pak, tapi dia belum bayar. Nah saat itu Pak Gembalanya bilang gini, ciri-cirinya bagaimana Pak? Rambutnya panjang, pakai baju putih. Terus kemudian saat itu orangnya buru-buru masuk ke gereja Pak. Dan saat itu Bapak itu Gembalanya bilang, rambutnya panjang, pakai baju putih. Aduh, kayaknya nggak ada loh Pak di tempat saya. Nah ketika Bapak itu sambil lihat-lihat gereja,
dia lihat poster foto Tuhan Yesus ada di gereja. Dan saat itu Pak tukang becaknya bilangin, itu Pak yang naik becak saya itu. Dia bilang itu yang naik becak saya. Pak Gembalanya bengong, hah? Tuhan Yesus yang naik. Kemudian Pak Gembalanya bilang, Pak maaf, Bapak kenal orang ini enggak? Enggak tahu, makanya saya tahu lihat, saya taunya pokoknya orang ini datang ke gereja Bapak di sini, ibadah di sini. Dan saat itu singkat cerita, Pak Gembalanya menyampaikan bahwa itulah Yesus Tuhan kita. Dan saat itu dia cerita tentang Tuhan Yesus. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tukang becak ini bertobat, percaya Yesus. Tuhan bisa jumpai kita lewat dengan berbagai macam cara. Tetapi yang pasti adalah Dia sangat-sangat mengasihi umat manusia. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjumpaan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Saya nggak ngerti bagaimana Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan. Hingga sampai saat ini Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen dan percaya Yesus. Mungkin kita berjumpa Tuhan karena suami atau istri kita. Karena Kristen, jadi ikut Kristen. Dan sejak itu bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin saat engkau sakit, Tuhan Yesus jumpai engkau dan Tuhan sembuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya ada di depan sini dan saya bisa berdiri, itu karena Tuhan Yesus yang jumpai saya. Ketika umur 7 tahun, saya mendadak panas, demam tinggi, dan singkat cerita saya disuntik. Dan waktu itu kan katanya nggak boleh itu disuntik kalau demam tinggi. Nah itu kenyataan ada di saya. Sejak itu saya lumpuh. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya sekolah itu kalau zaman dulu suka samper-samperan begitu ya. Ayo berangkat, jadi yang dari ujung sana nyamper sampai saya nyamper saya, kemudian kita bareng berangkat sama-sama. Tapi saat itu, saat saya lumpuh, saya hanya berdiri saya duduk di dekat jendela dan saya melihat teman-teman saya sekolah bareng-bareng, ketawa bareng-bareng. Tapi saya di situ saya menangis, kapan aku bisa sama seperti mereka? Kapan aku bisa lagi sekolah bareng mereka? Saya berteriak dengan Tuhan saya yang lama. Tapi Tuhan yang lama tidak pernah dengar saya. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan yang hampiri saya, dan dia berdoa buat saya. Tuhan buat saya sampai hari ini, saya berdiri dan saya melayani Tuhan. Karena saya tahu, saya persembahkan hidup saya buat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, itu kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Tanpa kita sadar kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara ada di gereja ini, Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang percaya Yesus, itu pilihan Tuhan. Jangan sepelekan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Jadi hargailah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itu anugerah. Bapak Ibu Saudara sampai detik ini mengenal akan Tuhan yang hidup, mengenal akan keselamatan, itu anugerah. Karena tidak semua orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kerjakan itu dalam hidup kita, karena di dalam hidup kita, ketika kita terima Dia dalam hidup kita harus mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan mau. Ada kebenaran lepas kebenaran firman yang harus kita kerjakan. Sehingga hidup kita ini memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan selain kita harus hargai keselamatan, kerjakan keselamatan itu. Dan jaga keselamatan itu. Amin. Jangan sekali-kali gadekan Yesus dengan yang lain. Jangan sekali-kali gadekan Yesus dengan yang lain. Kenapa? Kita sudah diambil Dia, kita sudah diangkat Dia, kita sudah dikasih Dia sedemikian rupa, dan Tuhan mau kita tidak hidup di dalam kebinasaan.
Tuhan tidak mau kita hidup di dalam neraka kekal selamanya. Tuhan mau diangkat kita supaya kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Itu yang Tuhan mau. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia sayang kita apa adanya. Makanya dari awal saya bilang, Tuhan tidak pilih-pilih kita mau orang di desa, orang di kota, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, anak kecil sampun orang dewasa. Semuanya sama. Tuhan kasihi kita dan Tuhan menyayangi kita apa adanya. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa Jesus for everyone. Yesus itu untuk semua orang. Kenapa? Karena Dia mengasihi semua orang. Firman Tuhan jelas berkata bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, ingat, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang pertama, mari kita mau lihat yang kedua, Jesus for everyone. Kenapa? Ya, karena yang kedua adalah Yesus rindu setiap orang itu tidak masuk neraka. Sama-sama bilang, karena Yesus rindu setiap orang tidak masuk neraka. Kita mau lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap manusia itu pasti mengalami mati, betul? Hanya di Alkitab ada dikatakan 2 orang yang tidak mengalami kematian. Siapa itu? Henok dan Elia. Tidak mengalami kematian. Semua orang akan mengalami kematian. Kenapa? Karena dosa. Jadi kalau kita ditanya, kenapa manusia kok mati ya, kok enggak selama-lamanya hidup gitu ya? Karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Roma 6 ayat 23 itu berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua orang bisa mengalami kematian, ya. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui pemerintah, tetapi hanya 4 agama yang meyakini bahwa ada surga dan neraka. Sekali lagi, ada 6 agama di Indonesia, tetapi hanya 4 yang mengetahui dan menekankan adanya surga dan neraka. Yang 2 tidak menekankan itu. Nah, tapi di dalam kekristenan kita percaya akan adanya kehidupan kembali setelah kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan dikira kalau kita sudah mati dikubur ya sudah. Kayak ngubur binatang gitu loh. Tidak begitu di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan setelah mati akan ada kehidupan lagi. Tetapi masalahnya mau hidup di sorga atau di neraka. Dua-duanya kekal. Sama-sama bilang dua-duanya kekal. Dua-duanya kekal. Kehidupan kita setelah mati itu ada lanjutannya. Ya, jadi mau di sorga atau di neraka ditentukan dari sekarang. Bukan ditentukan besok kalau kita sudah mati, semua kita sudah mati, kemudian keluarganya, suaminya, anaknya, tetangganya mendoakan. Tidak, di dalam kekristenan berbeda dengan yang lain. Sekali lagi dengar, bahwa di dalam kekristenan setelah mati ada kehidupan lagi. Tetapi hanya ada 2 yang menentukan surga atau neraka. Dan itu dipilih mulai dari sekarang. Dan Yesus sudah menjelaskan di dalam Wahyu 21 ayat 4 itu berkata bahwa surga itu adalah satu tempat di mana Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ada. Tadi di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke sana, ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, kita ini sudah ditetapkan Allah untuk memiliki itu, untuk memiliki kepastian masuk surga. Tetapi banyak orang Kristen pun tidak
mempergunakan masa yang Tuhan masih berikan ini dengan baik. Sehingga tetap ngawur di dalam kekristenan. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masalahnya di situ. Nah, tetapi kalau kita lihat, neraka adalah satu tempat kematian yang mengerikan. Ya, akan penghakiman api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang berdosa. Akan orang durhaka. Kemudian neraka adalah lautan api dan belerang yang tidak pernah padam. Tempat penghakiman, tempat pemisah antara orang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Dan kemudian tempat mengerikan gambaran api, kegelapan, ratapan, kertak gigi dan sebagainya. Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara lewat video ini bahwa ada seseorang yang diperlihatkan tentang neraka sehingga supaya Tuhan tuh mau mencelikkan kita. Orang berkata bahwa ada dua tadi yang berkata bahwa agama tadi berkata nggak ada surga, nggak ada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, surga kita dan surga agama lain berbeda. Tetapi mereka tetap meyakini ada surga dan neraka. Tetapi surga kita adalah surga tempat kemuliaan Bapa, ya, yang akan berbeda dengan agama yang lain. Dan neraka itu ada. Lewat kesaksian-kesaksian ini sebetulnya akan menunjukkan kita bahwa ini loh surga ada, ini loh neraka ada. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube banyak orang yang dibawa Tuhan ke surga dan neraka. Dan ini salah satu yang Tuhan pakai untuk supaya kita bisa mengerti keadaan neraka. Sehingga Tuhan tidak mau setiap kita masuk ke situ. Kita mau lihat sama-sama. Tuhan ampuni saya Tuhan, Tuhan Yesus saya mau bertobat. Loh kok banyak orang yang nangis ya, banyak orang yang teriak-teriak gitu ya. Dan saya lihat di situ ada jutaan orang itu ada di dalam lautan api saudara. Saya lihat ini saya beneran gak ya lihatnya. Saya tengok kanan, saya tengok kiri. Saya lihat di situ jutaan orang menangis, merintih, kesakitan, kepanasan. Dan itu benar banget yang dikatakan di firman Tuhan, bahwa di neraka itu apinya tidak pernah padam. Itu benar banget saudara, saya ngelihat sendiri. Tuhan kok banyak orang yang nangis, banyak orang yang teriak-teriak gitu ya. Dan ketika saudara tahu neraka itu bukan berbicara soal roh lagi, bukan. Kalau roh itu mungkin roh gak bisa dipegang ya. Berbicara tuh seluruh anggota tubuhmu masuk ke neraka. Atau seluruh anggota tubuhmu masuk ke surga. Jadi neraka itu bukan lagi berbicara soal jadi semua anggota tubuh kita tuh masuk ke dalam neraka. Kalau kita nggak bertobat gitu ya. Jadi ketika saya ngelihat di situ jutaan orang itu ada dalam lautan api itu tubuhnya tuh meleleh saudara ya. Dari bawah kaki sampai ke ujung kepala. Itu meleleh sedikit demi sedikit. Itu saudara bisa bayangin ya. Itu orang teriak kesakitan, Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan mau percaya kepadamu. Saya takut, saya juga kaget gitu ya saudara. Kok ada yang seperti ini ya Tuhan ya. Dan itu anehnya begitu tubuhnya habis, itu tubuhnya tumbuh lagi loh saudara. Jadi kalau saudara ngomong soal neraka, kita mau ngomong soal neraka itu jangan main-main. Neraka itu bukan cuma semenit 2 menit, neraka itu hukuman yang kekal. Kalau saudara udah salah dalam hidup ini dan tidak bertobat dan saudara masuk ke neraka, saya nggak bisa bayangin saudara dapat hukuman yang kekal gitu ya. Dan Tuhan, saya ini di mana sih Tuhan? Tuhan cuma bilang, ya inilah neraka kata Tuhan ya. Terus orang-orang yang dihukum di dalam lautan api itu orang-orang yang seperti apa? Tuhan bilang orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuknya ke neraka. Sedangkan ketika saya dibawa Tuhan lagi, di tempat bagian yang lain dari neraka, saya ngelihat di bagian kanan saya. Tuhan, kok banyak orang, jutaan orang nih yang satu tubuhnya itu digrogotin sama ulat-ulat. Tahu ya ulat-ulat ya? Itu satu tubuh tuh jutaan ulat, bayangin saudara kalau tubuhnya digrogotin ulat, dagingnya lepas-lepas. Saya sendiri aduh Tuhan kok ngeri gitu ya.
aduh ini kasihan juga orang-orang yang gak percaya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak, ini bukan orang yang gak percaya Tuhan. Saya semakin kaget saudara, karena apa? Karena ternyata jutaan orang yang digrogotin oleh ulat-ulat ini, dari pertamanya ngaku dirinya Kristen loh. Percaya Tuhan, loh kok masuknya ke neraka sih Tuhan? Kayaknya Tuhan salah deh. Tuhan bilang enggak, karena banyak banget hari-hari ini orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi jangan salah, banyak sekali orang-orang yang ngaku dirinya Kristen dari lahir Kristen, rajin sekolah minggu, melayani. Ujung-ujungnya masuk neraka. Loh, enggak salah Tuhan? Enggak. Karena hari-hari ini banyak banget orang yang ngaku dirinya Kristen demi jabatan, pasangan hidup, atau apapun, dia tinggalkan Tuhan. Gampang banget saudara. Jadi kalau hari-hari ini di kehidupan saudara diperhadapkan dengan hal-hal yang nyerempet sama dosa, saya bilang tinggalkan. Daripada saudara masuk neraka udah gitu. Dengan tanganmu, dengan kakimu, pergi ke tempat-tempat yang gak bener, ke diskotik gitu ya. Padahal masih banyak kan yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dengan mulut. Makanya Tuhan bilang di Matius 12 ayat 36 ada gitu, bilang kata-kata yang kamu keluarkan tuh kamu harus pertanggungjawabkan loh. Makanya ini hati-hati banget dengan mulut. Bisa nyakitin orang, bisa membuat orang terluka gitu ya. Biasanya kalau kita sudah sering membuat luka orang dengan perkataan kita, tandanya di dalam hati kita juga ada luka saudara. Jadi perlu dipulihkan. Kata-katanya kok kasar banget sih. Kok kata-katanya sering nyakitin orang sih, sering kecewain banget orang sih sampai orang pada mundur dari gereja. Harusnya kan kita jadi berkat ini, tapi kalau kita datang malah orang-orang pada pergi dari gereja. Kan aneh, berarti harus dicek, berarti lagi dalam keadaan luka batin, harus dipulihkan. Harus dipulihkan hidupnya, hatinya. Makanya saudara, yang Tuhan lihat itu bukan ketika kita ada di gereja. Bukan ketika kita melayani ini, di mimbar ini. Kalau kita melayani di mimbar itu anugerah saudara. Kasih karunia doang. Yang dikasih karunia sama Tuhan, penglihatan, kesembuhan dan lain sebagainya. Karunia gratis dari Tuhan tuh gak bayar gitu ya. Makanya yang Tuhan lihat itu ketika kita hidup sehari-hari. Gimana sih hidup kamu sehari-hari gimana? Sebagai pelayan Tuhan mencerminkan sebagai pelayan Tuhan gak kehidupan sehari-hari? Atau banyak banget orang yang hari-hari ini gak ada yang lihat ini kalau di luar gereja, kalau di gereja baru shalom, senyumnya manis banget. Memuji Tuhannya tuh sungguh-sungguh meneteskan air mata gitu ya saudara ya. Tapi kita gak tahu air mata menikmati hadirat Tuhan atau air mata emosi atau air mata apa. Jadi banyak banget pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan tuh masuk ke dalam neraka bagian ujung dari neraka yang paling gelap, yang paling dingin. Makanya di Alkitab bilang apa? Di neraka itu terdapat ratap dan kertak gigi. Nah itu untuk neraka bagian ujung, bagian yang bentuknya seperti kaki, itu ratap dan kertak gigi gitu ya. Dan ketika saya sudah dibawa Tuhan ke neraka, saya dibawa Tuhan ke tempat yang lain saudara. Yang indah banget, aduh Tuhan kalau boleh saya gak mau pulang Tuhan di sini aja gitu ya. Begitu saya lihat pintu gerbangnya dan saya mau masuk, Tuhan bilang gini, kalau kamu mau masuk ke surga, pintunya cuma melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan kan? Berkati dengan kesaksian ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya. Saya mau bukakan ini supaya kita tahu. Neraka itu ada, surga itu ada. Jadi tinggal kita pilih, ditentukan dari sekarang ketika kita hidup di dunia ini. Tidak nanti setelah kita mati didoakan oleh banyak orang, enggak. Karena ke surga itu hanya pribadi, enggak ikut nebeng. Istri ke surga, suami mau ikut, enggak bisa. Anak ikut orang tua, enggak bisa. Sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita bertanggung jawab
di hadapan Tuhan itu sendiri-sendiri. Dan lewat kesaksian ini kita mau tahu bahwa Tuhan Yesus inginkan kita, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, terlebih anak-anak Tuhan, masuk ke neraka. Itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 5 tahun, tetapi selama-lamanya. Tuhan mau mengasihi semua orang yang belum percaya, dan kita yang sudah percaya ini, khususnya kita yang sudah percaya, sungguh-sungguhlah sama Tuhan, gak main-main dengan Tuhan hari-hari ini. Waktunya gak lama Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kita ini menjadi orang pilihan Tuhan. Ditunjukkan jalannya, kita ngerti hari-hari ini. Siapa jalan ke surga tadi? Lewat siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Dan kalau hari ini kita mengenal nama itu, kita menyembah nama itu, kita melayani nama itu, bersyukur. Kemudian bertobatlah, segera berbalik jika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Waktunya gak lama. Pak Niko selalu bilang bahwa tahun 2033 amanat agung itu akan selesai. Tinggal berapa lama lagi Bapak Ibu Saudara? Sebentar lagi. Kalau kita tidak berbalik cepat-cepat dengan Tuhan hari-hari ini, akan ketinggalan saat Dia datang di awan-awan dan jemput kita. Akan dipisahkan kata Tuhan. Oleh sebab itu, yang selanjutnya, pertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Jangan gadaikan dengan yang lain. Engkau sudah memilih yang tepat. Kita semuanya sudah memilih nama Tuhan kita yang tepat. Dan jangan sekali-kali gadaikan dengan yang lain. Karena ketika kita gadaikan nama itu, kita kehilangan sorga yang Dia sudah berikan buat kita. Yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Kemudian rampas jiwa-jiwa dari api yang kekal. Bapak Ibu punya orang tua, punya anak, punya saudara, punya tetangga, punya teman, punya anggota keluargamu yang belum percaya Yesus hari-hari ini, sampaikan. Beritakan firman Tuhan, injili mereka, sampaikan kabar baik. Mau terima atau tidak terima, itu urusan mereka. Yang pasti yang Tuhan mau, selesaikan amanat agung itu lewat kita. Tuhan mau kita menjadi alatnya Tuhan, menyampaikan bahwa supaya setiap orang, tidak ada seorang pun yang masuk neraka selama-lamanya. Tuhan gak mau, Tuhan mau angkat itu, sehingga Tuhan mau pakai kita. Ini waktunya, beritakan itu. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Rampas dari api kekal. Supaya suami atau istri kita, anak kita, tetangga kita, teman baik kita, siapapun orang yang ada di dekat kita yang belum percaya Yesus, diselamatkan oleh Yesus. Amin. Haleluya, kita makin berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jesus for everyone. Yesus bagi semua orang. Kenapa Dia lakukan? Karena Dia mengasihi semua orang yang berdosa. Dia mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa tidak bisa disatukan dengan kekudusan. Mau berbuat, melakukan banyak hal apapun, tidak akan pernah bisa menyatukan dosa dan kekudusan. Tetapi Allah, Yesus Kristus, yang berinisiatif turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia, dan mengasihi kita apa adanya. Oleh sebab itu, gunakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gadaikan dengan apapun hari-hari ini, imanmu di dalam Yesus. Engkau sudah dipilihnya, engkau sudah ditentukannya, dan engkau menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan karena engkau berharga di matanya. Engkau dipilih dari jutaan orang, miliaran orang di dunia ini. Engkau dipilihnya untuk memiliki ahli waris kerajaan surga. Dan kedua, Jesus for everyone, karena Yesus tidak mau satu
satu pun di antara umat manusia masuk ke neraka yang kekal itu, apinya tidak pernah padam. Ulat akan menggerogoti terus dalam tubuhnya. Belerang, bau belerang, ratap dan kertak gigi. Kita mau berteriak seperti apapun, tidak akan pernah bisa lepas kalau sudah masuk ke situ. Dan Yesus tidak mau seorang pun masuk ke situ. Oleh sebab itu tugas kita Bapak Ibu Saudara, beritakan Yesus Kristus itu Tuhan. Karena hanya lewat Dia sajalah kita hanya bisa lepas dari neraka kekal dan kita masuk di dalam surga yang kekal juga. Mari kita akan pujikan lagu ini sambil merenungkan Bapak Ibu Saudara punya keluarga, punya saudara, punya siapapun yang belum kenal Yesus. Engkau alat Tuhan, engkau duta Tuhan untuk beritakan. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengarlah, dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tanda-tandanya telah semakin nyata, Yesus kan datang kembali. Kerinduanku berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuaia. Jiwa-jiwa baginya. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Tanda-tandanya telah semakin nyata, Kristus kan datang kembali. Kerinduanku berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuaia. Jiwa-jiwa bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus segera datang. Dia akan jemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sebentar lagi Tuhan juga akan pisahkan orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Hari-hari ini imanmu di dalam Yesus perlu kau renungkan. Apakah engkau hari-hari ini orang-orang yang setia dengan Dia? Orang-orang yang mengasihi Dia? Hanya orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan akan pisahkan. Sementara sekalipun kita orang Kristen, tetapi kehidupan lama kita dan apa yang kita lakukan tidak seperti apa yang Tuhan mau, kita akan tetap dipisahkan itu. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, lihat, ayo lihat keluargamu, lihat anakmu, lihat istrimu, suamimu, lihat teman-temanmu, lihat tetanggamu, lihat saudaramu yang masih banyak yang belum percaya Yesus. Beritakan, sampaikan, hanya Yesus Tuhan, dan Dialah satu-satunya yang bisa membawa kita kepada surga yang kekal. Haleluya. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawan setiap kami. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan, syukur bagi-Mu. Urala basikara. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan melawan setiap kami. Kasih-Mu, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama kami pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap pribadi lepas pribadi yang datang pagi hari ini. Kami percaya kehadiran kami tidak akan pernah sia-sia. Karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, lewat pujian kami, penyembahan kami, lewat korban syukur kami, lewat firman Tuhan yang telah kami dengar, semuanya kami bawa untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan lewat pujian dan firman Tuhan telah kami dengar, kami yang datang dengan tubuh yang kurang sehat, kami mengalami mujizat kesembuhan. Kami datang dengan tubuh yang sakit, mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami datang dengan berbeban berat, Engkau menjadi sumber jawaban dan kekuatan kami. Kami rindu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Baik anak-anak kita, pemuda remaja, orang dewasa, yang melayani maupun yang dilayani. Tidak seorang pun yang Kau lewati. Tapi pagi hari ini masing-masing kami boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengalaman kami bersama Engkau pagi hari ini membuat kami semakin mengerti bahwa hidup kami ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan membuat kami semakin mengasihi Engkau Bapa. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu termaterai di hati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus melengkapi, Engkau terus mengurapi. Supaya pelayanan hamba-Mu ke depan semakin memberkati. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah raya pertama ini. Engkau terus memakai mereka. Untuk menjadi alat-Mu. Untuk menjadi berkat. Dan untuk menjadi alat Tuhan yang boleh memberkati setiap orang yang dipercaya untuk dilayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang sempurna yang Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh kembali di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Biar Tuhan limpahkan dan curahkan berkatnya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, demikian berkat secara rohani, serta kasih sayangnya yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini sampai Maranatha, sampai Ia jemput kita kembali dan membawa kita kembali ke tempat perintah kekal di mana Kristus ada di sana. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.